kalian saya suruh puasa itu dengan asumsi bahwa kalian sudah bertakwa. Bukan berpuasa supaya bertahala. Winginnya lapo kon dapurmu. Masa ngenteni poso nanti bertakwa. Lah gitu. Lah kemarin kan sudah sholat, sudah zakat, sudah macam-macam, kok masih belum bertakwa, ngenteni Ramadan kayak bertakwa. Nah menurut Pak Nur Somad enggak. Kalian saya suruh puasa itu dengan asumsi bahwa kalian sudah bertakwa la'allakum. Wis apa saya wis takwa toh, wis takwa gitu loh. Ayo nang Hongkong, wis duwe paspor toh gitu loh. Ngerti ya? Oke. Jadi la'allakum selama ini tidak membuat bangsa Indonesia mengalami kemajuan apapun dengan berpuluh-puluh kali Ramadan, karena salah satu faktornya adalah terjemahkan la'allakumnya itu salah. Nah sekarang saum sama siam. Nah sekarang terserah Anda, Ramadan ini Anda pakai untuk saum apa untuk siam. Kalau untuk saum, yang penting Anda mendapatkan nilai-nilai puasa secara universal. Tapi kalau Ramadan Anda pakai untuk pergerakan siam, maka Anda menyepakati ada satu prinsip-prinsip nilai yang Anda akan tegakkan bersama-sama. Karena siam, kalau bahasa Jawa memilih siam, sampun siam nopo dereng, itu kalau bahasa Jawa, gitu ya. Ini ada hubungannya juga kalau adzan subuh naum sama niam, gitu ya. As-sholatu khairum minan naum. Nah, karena niam itu tidak ada, karena kalau orang tidur terus kebangkitan itu namanya ngelindur, kan gitu kan. Jadi akhirnya tidak ada niam, yang ada hanya naum, as-sholatu khairum minan naum. Nah sekarang kembali ke puasa. Jadi malam hari ini Ramadan ini Anda mau pakai, Anda konsep, Anda desain, Anda berangkatkan untuk menjadi nilai kebangkitan, atau yang penting Anda mendapatkan hikmah universal dari puasa dan Ramadan. Terserah Anda akan menghimpun diri sebagai umat manusia, ataukah sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam, atau sebagai orang Jakarta, atau sebagai apapun, itu pilihan Anda masing-masing. Tapi malam hari ini Anda harus punya pilihan, mau siam apa saum. Minimum kita dapat saum, syukur-syukur malam ini ada siam, ya. Oke, itu poin pertama. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Benar ya? Puasa merupakan tradisi budaya yang sudah ada sebelum Islam datang, Islamnya Muhammad ya. Karena Islam sebelumnya Islam yang belum lengkap. Jadi Allah itu menyebarkan ratusan ribu nabi dan 25 rasul. Itu kemudian dijadiin satu tabung besar namanya Muhammad. Ya kira-kira ya. Jadi di dalam Muhammad ada Ayub, di dalam Muhammad ada Adam, ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Khidir, dan semuanya. Ada Isa, ada Yesus, ada Buddha, ada siapa saja. The whole thing itu dalam dikristalkan di dalam satu entitas yang namanya Muhammad. Yang kita sebut Muhammad ini salah satu episodenya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah itu. Tapi Muhammad bin Abdullah atau Muhammad yang Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya salah satu episode yang berlangsung 63 tahun. Sedangkan alam semesta ini beratus-ratus juta tahun berlangsung, dan Muhammad itu sudah ada sejak sebelum jagat raya ini diciptakan. Sehingga kalau kita mau bikin maulid Nabi, benar kalau maulid Nabi itu 12 Rabiul Awal, tapi kalau maulidu Muhammad itu sudah tidak bisa kita hitung sejak kapan beliau lahir, karena nur ciptaan Allah yang pertama itu dibikin Allah pertama kali sebelum Allah menciptakan apapun saja, dan karena Allah bahagia dengan ciptaan yang namanya nur ini, maka dia kasih gelar nur ini, gelarnya adalah Muhammad. Nah Muhammad ini besok-besok dicicil, diadamkan dulu, Idris dulu, Nuh dulu, sampai Ayub, sampai Musa, Ibrahim, dan seterusnya, sampai akhirnya diaplikasikan secara biologis menjadi Muhammad, anaknya Abdullah, putune, cucunya Abdul Muthalib, bapaknya Fatimah, suaminya Khadijah, dan lain sebagainya. Jadi pemahaman mengenai Muhammad jangan berhenti pada wacana Islam melalui
Al-Quran dan fikih yang diperkenalkan oleh para ulama. Karena kalau ini Ma'iyah akan bikin Maulidun Nur, Maulid jadi kalau selama ini kan yang ada kan misalnya majelis Rasulullah atau majelis macam itu kan mereka membawakan Maulidun Nabi, jadi sholawat maulid. Ustaz Nur Somad, kita mohon untuk ke depan tepuk tangan semuanya. Karena saya akan mengawali ini dengan tafsir beliau tadi, nanti beliau yang akan menjelaskan lebih lanjut. Oke? Ini tradisi yang sudah lama yang kemudian dilegitimasi. Karena beliau sudah datang, akan saya singkat. Jadi saya kira terus setelah ini kita mohon Pak Nur Somad menjelaskan mengenai la'allakum. Saya belum sampai ke situ. Jadi kami wajibkan puasa kepada kalian sebagaimana telah aku wajibkan juga kepada umat-umat sebelumnya, kan gitu. Terus la'allakum tattaqun. Nah, teman-teman sekalian, Pak Nur Somad tadi mengemukakan dalam kultum di Kramat Jati, dalam sebuah kultum buka bersama yang dihadiri oleh Sujiwo Tejo, entah sekarang di mana beliau. Kita mohon untuk maju ke depan juga. Terus kultumnya itu bersamaan dengan terawih, tidak sebelum atau sesudahnya. Itu angel lagi, bareng ya. Bareng kita bisa mengerjakan dua hal sekaligus, ya kultum, ya terawih, ya mangan di bareng, pokoknya di situ. Apa aja bingung ngomong. La'allakum itu selama ini menurut Pak Nur Somad, mohon nanti beliau melengkapi, diterjemahkan dengan puasa mudah-mudahan engkau menjadi bertakwa. La'allakum tattaqun, menurut beliau tidak cenderung seperti itu beliau menerjemahkan. La'allakum itu gini loh, misalnya gini, terus aja teman-teman KC ke Hongkong, terus ini saya sudah siapin tiketnya, beres semua, sudah punya paspor toh. Nah, la'allakum itu menunjukkan saya ngajak kalian ke Hongkong itu dengan anggapan bahwa kalian sudah punya paspor. Kalian saya suruh puasa itu dengan asumsi bahwa kalian sudah bertakwa. Bukan berpuasa supaya bertakwa. Winginnya lapo kan dapurmu. Mosok ngenteni poso nanti bertakwa. Lah gitu. Lah kemarin kan sudah sholat, sudah zakat, sudah macam-macam, kok masih belum bertakwa, ngenteni Ramadan kayak bertakwa. Nah menurut Pak Nur Somad enggak. Kalian saya suruh puasa itu dengan asumsi bahwa kalian sudah bertakwa. La'allakum wis poso ya, wis takwa toh, wis takwa gitu loh. Ayo nang Hongkong, wis duwe paspor toh, gitu loh. Ngerti ya? Oke. Jadi la'allakum selama ini tidak membuat bangsa Indonesia mengalami kemajuan apapun dengan berpuluh-puluh kali Ramadan, karena salah satu faktornya adalah menerjemahkan la'allakumnya itu salah. Oh, jadi belum bertakwa, maka masuk Ramadan supaya bertakwa. Jadi setelah itu boleh tidak bertakwa lagi, karena toh akan ada Ramadan lagi. Setelah Ramadan baru kalian akan bertakwa lagi. Mulai nih bembet terus. Itu ya teman-teman sekalian, jelas ya? Jelas ya? La'allakumnya jelas. Jadi la'allakum itu bukan supaya, tetapi apa bahasa Indonesia? Susah la'allakum susah. Pokoknya wis takwa atau wis takwa lah, nek guru takwa lah apa takon poso. Oke, itu poin dari Pak Nur Somad yang nanti beliau akan menjelaskan lebih detail lagi secara ilmu bahasa maupun filosofi dan usul fikihnya. Terus begini,